Saya bisa berdiri sampai saat ini semua karena doa. Semua karena kekuatan dari Tuhan. Saya selalu ngomong sama Tuhan. Di motor saya ngomong sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Selalu cerita apa aja. Tuhan selalu menguatkan saya. Ketika di dalam titik terendah saya, Bapak Ibu, 2015 saya menikah dengan istri saya. Sebagai pasangan baru, happy sekali kan. Yang dirindukan apa? Buah hati, betul? Keturunan. Ya. Kita sama-sama melayani. Dari Senin sampai Senin lagi kita melayani. Kita bertumbuh di gereja. Kita bertumbuh di dalam pelayanan. 2016 Tuhan kasih berkat. Istri saya hamil. Happy-nya minta ampun. Betul? Yang sudah punya anak pasti happy banget. Ya, happy sekali. Terima kasih Tuhan. Kita jaga baik-baik. Ya, sampai 5 bulan, 7 bulan kita cek. Dokter, cewek cowok. Dokternya bilang, cewek Pak. Oke. Prepare semua yang warna pink. Siapin semuanya warna pink. Happy. Syukur Tuhan, terima kasih. Pelayanan semakin semangat. Kalau ada 26 jam sehari, 26 jam sehari saya pelayanan. Sangat happy-nya. Dan momen itu tiba Bapak Ibu. Hari Jumat, tanggal 26 Januari 2017. Kita cek ke dokter kandungan. Karena sudah mau menjelang kelahiran. Ya, usia sudah hampir 9 bulan. Masuk ke 9 bulan. Kita cek dengan rasa happy. Kita akan lihat di monitor wajah si kecil. Kita akan mendengar detak jantungnya. Datang dokter. Ketika sampai sana, dokter dia agak lama Bapak Ibu. Perut istri saya dilus agak lama. Cek. Saya mulai bertanya-tanya. Kok lama dok? Biasanya sentuh langsung kedengaran detak jantungnya. Jadi dia lama. Dokter bilang ini, Pak, Bu, mohon maaf, saya turut berduka cita. Hati orang tua mana yang gak hancur ketika mendengar perkataan itu. Kita lagi semangatnya melayani. Ya. Saya bilang, dokter, mohon maaf, bisa nggak dokter cek lagi? Siapa tahu mesinnya rusak. Saya sampai ngomong, baik Pak, dokter cek lagi. Cek lagi. Sama Pak, saya nggak nemu detak jantungnya. Saya ngomong sama istri, Mi, istri saya udah nangis Bapak Ibu. Saya ngomong, Mi, ayo kita pulang. Sampai di luar klinik, saya ngomong sama istri saya, Mi, dokternya salah. Dokternya salah. Ayo kita pulang, kita ke gereja. Kita ketemu Bapak Ibu Gembala. Kita ceritain. Kita berdoa sama-sama. Dalam kondisi hati yang seperti itu Bapak Ibu, yang tadinya happy sekali mendengar perkataan dokter, hati itu langsung berubah. Tapi kami suami istri sepakat untuk tetap percaya sama Tuhan, untuk tetap yakin sama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama. Sungguh Kau hebat, Allah perkasa. Kita nyanyi sama-sama. Saya ngomong sama istri, Mi, kita ke dokter lain yuk. Kita percaya ada musisat Mi. Sambil naik motor, istri saya di belakang sudah nangis Bapak. Saya berusaha tegar, ya, saya berusaha tegar.
Sampailah ke dokter satunya, kita periksa. Dokter tiba-tiba langsung ini, Pak, Bu, maaf ya, saya turut berduka cita. Saya langsung kayak main roller coaster itu, langsung drop. Saya langsung ya Tuhan, terima kasih. Kalau memang ini kehendak Tuhan, saya terima. Hanya kita pulang, kita ke rumah sakit. Di rumah sakit kita langsung dok, sesar. Dokter bilang, enggak Pak, jangan, bisa lahir kok. Langsung saya heran, kok bisa dokter ini ngomong seperti itu? Dua dokter ngomong, udah gak ada loh, udah meninggal loh. Pak, percaya Pak, dokternya nguatin saya Bapak Ibu. Oke, silakan dok. Itu hari Sabtu. Dan di Sabtu mau ke Minggu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya masih pegang mukjizat masih ada sampai saat ini. Manusia boleh mengatakan bayi ini meninggal, tapi saya masih punya harapan sama Tuhan. Semalaman nggak tidur. Akhirnya pas Minggu pagi jam 10, istri saya panggil saya, sakit perut Pi, kayak mau pup, dan pup aja, nanti saya bersihin. Saya lihat keluar kepala Bapak Ibu, keluar kepala. Saya panggil dokter. Dokter langsung prepare untuk proses kelahiran. Saya masih menyimpan keyakinan bahwa ini anak keluar nangis. Saya masih percaya. Keluarlah anak ini. Dengan kondisi sudah biru Bapak Ibu, sudah gak nangis. Saya sampai cubit itu anak, biar nangis. Saya langsung ngomong lagi, Tuhan terima kasih. Istri saya tanya, Pi, nangis enggak? Enggak. Saya ngomong sambil senyum Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan ya. Sampai hari yang malam-malam, istri saya dibawa ke tempat ibu-ibu yang sudah selesai lahiran. Melihat ibu-ibu ngasih susu anaknya, saya kasihan sama istri saya. Saya langsung, dok, saya mau ambil kamar yang paling VIP, saya mau ke sana. Saya nggak tega lihat istri saya. Selesai itu, besok paginya pemakaman Bapak Ibu. Istri saya diizinkan untuk pulang. Dan hebatnya lagi, dokternya datang ke kamar, Pak, Bu, silakan pulang. Ikuti pemakaman anaknya. Soal rumah sakit, nggak usah pikir. Semua Tuhan sediakan. Dan saya sadar Bapak Ibu, apa yang saya alami waktu itu, apa yang kita berdua alami saat ini, itu semua kehendak Tuhan. Itu semua rencana Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan. Kami gak mampu tanpa Tuhan. Kami gak siap kondisi seperti ini Tuhan. Apalagi ketika melihat semuanya sudah siap, prepare semuanya. Tuhan kami gak mampu. Kami berdoa terus, Tuhan kuatkan kami. Kuatkan kami Tuhan. Sampai akhirnya Bapak Ibu, Tuhan kuatkan kami. Tuhan izinkan kami melewati itu semua. Tahun depannya Tuhan kasih istri saya hamil lagi. Dan lahirlah anak perempuan yang cantik, yang berbakat, yang bertalenta, yang ceria, sehat. Gak sampai di situ saja. Tuhan kasih bonus adik laki-laki yang saya kasih nama Ginosco Kilian Wijaya. Artinya Ginosco kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kilian dalam arti Irlandia, bahasa Irlandia adalah gereja kecil. Jadi kami mengalami Tuhan secara pribadi di gereja yang kecil. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hal-hal yang luar biasa, yang menurut kita Tuhan kami gak sanggup, kami angkat tangan.
tapi Tuhan mampukan. Ketika kami berdua berserah kepada Tuhan, Tuhan mampukan. Puji Tuhan, sampai saat ini kita nggak meninggalkan pelayanan. Kita tetap setia sama Tuhan. Melalui kesaksian, melalui kejadian ini Bapak Ibu. Di situ saya mulai sadar, oh ternyata maksud Tuhan saya mengalami hal itu untuk bisa menguatkan orang lain, untuk bisa menjadi saksi buat orang lain. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita selalu berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, Tuhan mampukan. Amin Bapak Ibu. Amin.